Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena kemarin kita sudah belajar tentang pola bilangan dan barisan bilangan, sekarang kita langsung masuk ke barisan aritmatika dan geometri. Untuk part yang pertama, atau subbab pertama di materi ini akan dibahas barisan aritmatika dulu. Nah, di jenis-jenis pola bilangan kemarin sudah disinggung sedikit ya, barisan aritmatika itu apa ciri-cirinya dan barisan geometri itu ciri-cirinya apa. Di sini misalkan ingatkan lagi kalau barisan aritmatika ciri-cirinya yang pertama adalah dia punya suku pertama atau U1. Ya, dia punya suku pertama atau U1 atau A ya. Jadi U1 sama A itu sama. Terus dia yang kedua tuh punya apa? Selisih atau beda. Biasanya disingkatnya itu B. Jadi, barisan aritmatika itu ciri-cirinya ada dua. Dia punya suku pertama dan dia punya beda. Kalau suku terakhir itu pasti ada ya, gitu. Namanya barisan itu ada barisan yang terhingga, ada barisan yang tak terhingga. Nah, misalnya gimana? Mis kasih contoh di sini. Misalnya ada 28, 34, 40, 46, 52, lalu 58, ada 64 dan 70. Kalau misalnya Miss pengen tahu suku ke-8-nya gimana? Misalnya ini yang ditanya U8, gimana? Nah, perlu diingat kembali kalau di barisan aritmatika itu konsepnya gimana? UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali dengan B. Ini konsep yang harus diingat ketika bertemu dengan barisan aritmatika. Karena yang ditanya U8 atau suku ke-8 berarti kan N-nya 8 ya. U8 itu berarti kan N-nya 8. Kalau kita menggunakan konsep yang ini jadinya gimana? U8 A ditambah 8 kurang 1 kali B. Nah, berarti untuk mencari U8-nya gimana? Oh, A ditambah 7B gitu. Gampangnya gini. Ketika di sini N-nya adalah 8, maka di depan B berkurang 1. Sama halnya ketika di sini ditanya U9. Berarti A ditambah 8B gitu. Kalau yang ditanya U15 berarti A ditambah 14B. Jadi intinya ketika N-nya adalah segini, maka di depan B atau di depan selisihnya, angkanya dikurang 1 dari yang N-nya. Karena kan N kurang 1 tadi, gitu ya. Kalau misalnya di sini U3, berarti di sini A ditambah 2B. Kalau di sini U2, gimana? Ya A ditambah B, ya kan? Karena depan B itu 1, dan 1 dikali B adalah B, maka ditulisnya B. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti ditanya, U289 misalnya. Oh ya, sama aja. A ditambah 288B. Jadi nggak usah ke sini lagi nih. Kamu udah langsung ke sini. Gitu. Bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke soalnya. Karena yang ditanya U8, berarti kita harus cari tahu dulu. Nah, ingat barisan aritmatika itu punya ciri khas. Yang pertama adalah U1 dan yang kedua adalah beda atau selisih. Kita cari dulu U1 atau suku pertamanya. Berarti dia ada di urutan pertama atau di paling depan. Gitu. Kita lihat angka paling depan dari barisan ini berapa? Iya, 28. Maka U1-nya adalah 28. Terus kita cari selisih atau bedanya. Teman-teman lihat, dari 28 ke 34 itu bedanya berapa? Oh, ternyata dia ditambah 6. Dari 34 ke 40 berapa? Ditambah 6 juga. 40 ke 46 juga ditambah 6. 46 ke 52 juga ditambah 6. Dan seterusnya sampai 70. Nah, catatannya adalah selisih itu tidak melulu ditambah. Dia bisa dikali,
dia bisa dikurang, ya, dia bisa dibagi. Tapi biasanya kalau dikali atau dibagi itu di barisan geometri biasanya. Kalau di barisan aritmatika antara dia ditambah atau dia dikurang. Kalau dia ditambah namanya barisan aritmatika maju. Kalau dia nanti di sini ada dikurang 5 atau dikurang 2, berarti namanya barisan aritmatika mundur karena dia dikurang. Nah, sekarang di sini kita bisa isi beda atau selisihnya adalah 6. Berarti kita bisa cari kan suku ke-8-nya pakai yang ini tadi nih yang kita sudah cari. Suku ke-8 dari barisan aritmatika yang mau kita cari adalah A ditambah 7B. Ingat, ketika N-nya adalah segini, berarti depan B dikurang 1. Berarti adalah gimana? A tambah 7B. A-nya atau U1-nya kita ganti dengan 28. Ditambah 7 dikali B. B-nya 6. Ya, berarti U8-nya berapa nih? 28 ditambah 42. 8 tambah 2, 10. Bawah 1. 2 tambah 4, 6. Tambah 1, 70. Ternyata 70 yang di sini adalah suku ke-8. Gimana kalau misalnya Miss mau cari suku ke-20-nya? Oh ya, sama aja. Berarti U20-nya gimana? A ditambah berapa? A ditambah 19B. Maka U20-nya jadi berapa? A-nya diganti dengan tadi ya, 28 ya. Masih sama. Ditambah 19 dikali B. B-nya tadi 6. Gitu. Berarti suku ke-20 atau U20-nya jadi berapa? 28 ditambah 114. Ya, jadi berapa? 8 tambah 4, 12. Bawah 1. 2 tambah 1, 3. Tambah 1, 4. Tambahin satunya di sini. Maka suku ke-20 dari barisan aritmatika itu adalah 142. Jadi U20 dari barisan 28, 34, 40, 46, dan seterusnya adalah 142. Kalau di soal uraian, teman-teman biasakan untuk menggunakan simpulan. Ini namanya simpulan. Ya. Kenapa sih? Karena namanya soal uraian. Memang ini jawaban sampai sini juga udah benar, cuma kita butuh jawaban lengkapnya gitu. Karena soalnya uraian. Bisa dipahami contohnya? Ya. Oke, kita coba contoh lagi yang kedua. Teman-teman harus baca dengan teliti ya, jangan sampai salah persepsi. Karena kalau sampai salah, ke bawah-bawahnya juga bakal salah. Coba, beda barisan aritmatika yang memiliki suku pertama 15. Teman-teman kalau misalnya baca sebuah soal cerita atau ada kalimat-kalimat itu bacanya pelan-pelan. Satu-satu, jangan gini. Beda barisan aritmatika yang memiliki suku pertama 15 dan ketujuh adalah ya. Jadi harus pelan-pelan. Yang harus dilakukan pertama adalah bisa teman-teman garis bawahi keywordnya atau kata kuncinya. Di sini kata kuncinya adalah suku pertamanya 15 dan suku ketujuhnya adalah 39. Berarti yang ditanya adalah beda atau selisihnya. Bisa kita langsung jawab. Di sini suku pertamanya 15. Berarti U1 atau A-nya adalah 15. Kebayang ya? Berarti dari sebuah barisan aritmatika itu di paling pertama nih posisinya nih ada angka 15. Terus ada U7 atau suku ke-7. Suku ke-7-nya itu 39. Nah, suku ke-7 kalau kita rubah dalam barisan aritmatika yang tadi itu bisa kita rubah jadi seperti ini. A ditambah 6B sama dengan 39. Ya, kenapa sih kita rubah menjadi seperti ini? Supaya kita bisa tahu selisihnya berapa. Karena yang sudah diketahui adalah A-nya. Jadi kalau ditulis nih 15, koma, titik-titik, koma, titik-titik gitu ya. Sampai nanti suku ketujuhnya adalah 39.
karena kita punya nilai A-nya adalah 15, berarti nilai A yang di sini bisa kita ganti dengan 15. Berarti A-nya adalah 15 ditambah 6B sama dengan 39. Nah, gimana caranya biar kita bisa menemukan selisihnya? Kita pindahkan si 15 ini ke kanan, atau bisa kita kurangkan dua-duanya. Jadi caranya gini, 15 dikurang 15 ditambah 6B sama dengan 39 dikurang 15. Ya, seperti itu. Atau teman-teman bisa langsung pindahkan 15-nya dari kiri ke kanan. Karena tadinya 15 ini di sini positif, ketika dia pindah ke kanan, berarti jadinya negatif. Bisa seperti itu. Atau bisa seperti ini juga, ya. Berarti 15 kurang 15 habis ya. Tinggal 6B sama dengan 39 kurang 15, 24. Maka beda atau selisihnya gimana? Bagi kedua ruas dengan 6. Yang kiri dibagi 6, yang kanan dibagi 6. Berarti B-nya 24 per 6. Gitu ya. Maka di sini B-nya adalah 24 per 6. Karena 6 bagi 6 kan 1. Dikali B adalah B. Maka B-nya berapa nih? 4. Selisihnya 4 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nulis barisan aritmatikanya tuh kayak gini. 15 tambahin 4 ke sampingnya jadi 19. Tambahin lagi 4 jadi 23. Tambahin lagi jadi 27. Tambah lagi jadi 31. Tambah lagi jadi 35. Tambah lagi jadi 39. Nah, kita cek apakah 39 ini suku ke-7? Coba, 15 kan U1 ya. Ini adalah U2, 23 adalah U3, 27 adalah U4, yang ini U5, yang ini U6. Oh, ternyata 39 benar suku ke-7 atau U7. Seperti itu. Ternyata selisihnya benar 4 ya. Jadi, beda dari barisan aritmatika tersebut adalah 4. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Nanti kita next ke contoh soal selanjutnya.